bila ibtida al-akhiru bila imtihad wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa qutbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana rasulillah Qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasahbihi wasallam khairid dawa li kulli saqamin wada rahmatan wa sifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi manamatal arda was sama amma ba'du ayuha sadatina alizatul fudula Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa salam adada kulli daratin afamarrah. Limpahan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam yang indah, rindu-rindu indah kepada Nabi Muhammad SAW yang tiap malam minggu kita menuangkan rindu kepada Rasulullah SAW. Jangan baca maulid Syimtuduror itu salah satu menuangkan rindu kita kepada Rasulullah SAW. Yang kata Habib tadi, maulid Syimtuduror itu apa sih isinya? Yang tadi kita baca tuh, yang pertama sholawat kepada Nabi Muhammad, udah pasti itu paling utama. Salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat dan salam yang kita pakai di dalam sholat. Gak ada sholawat, gak ada salam, batal kita punya sholat, batal kita punya puasa, batal kita punya zakat, batal kita punya kerjaan-kerjaan yang apa yang di alam dunia yang akan sampai ke langit. Terus yang ketiga isinya ayat-ayat suci Al-Quran yang mengandung sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terus lanjut ke kelimanya, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari untayan pujian Habib Ali bin Muhammad kepada Allah, langsung juga pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Juga isinya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, juga cerita-cerita Nabi Muhammad SAW, dan ditutup dengan doa kepada Allah. Kalau nyeritain Pak A, Pak B, Pak C, Pak D, itu serius kita bisa dengar ya. Apalagi musim-musim pemilu, Pak A, sono Pak A, sono Pak B, sono Pak C, sini Pak D. Enggak? Posko sini Pak A, posko sini, serius gitu. Ngomongnya udah kayak ngomongin udah sampai kiamat kayaknya ngomongin itu aja. Ketemu lagi ngomongin itu lagi. Apalagi punya tim-tim suksesnya gitu kan. Nah, kayak begitu aja serius ceritanya. Manfaatnya apa? Ya mungkin bagi timnya manfaatnya di dunia. Tapi kita bicara tentang Nabi Muhammad SAW yang sifat-sifatnya dimana telah diceritakan dari Nabi Allah Adam alaihissalam hingga sampai Nabi Isa alaihissalam, kata itu. Ya, sebelum nih, ini kebetulan di bulan Maulid Sallallahu Alaihi Wasallam kita masih panjang umur. Banyak orang-orang yang ingin dilahirkan di dalam ruh nih. Kita waktu di alam ruh sebenarnya udah lengkap akaliah kita, hati kita udah lengkap, udah ngerti sebenarnya. Pengennya sih lomba-lomba ruh itu dilahirkan di bulan Maulid, di bulannya Rabiul Awal, bulannya Rasulullah SAW. Juga ingin mati di bulannya Maulid dan pengen pulang di bulannya Nabi Muhammad SAW. Karena begitu banyak kemuliaan-kemuliaan di bulan suci, bulannya Maulid Nabi Muhammad SAW. Bagi ulama bilang nomor satu, Sayyid Ali Muhammad bin Ali Al-Maliki bilang nomor satunya bulannya adalah Rabiul Awal, bulannya Nabi Muhammad. Dengan adanya bulannya Nabi Muhammad SAW, ada bulan Ramadan, ada bulan Zulhijjah, ada bulan Rajab, ada bulan Syaban. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, kita nggak kenal bulan Ramadan, kita nggak tahu Idul Adha, kita nggak tahu Idul Fitri, kita nggak tahu bulan Rajab, kita nggak tahu bulan Syaban. Benar nggak? Dan orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu ingin jadi nabi karena nyeritain Nabi Muhammad SAW.
Bahkan di kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ceritain Nabi Muhammad SAW. Itu jadi pahala bagi mereka dan mencapai kedudukan di sisi Allah. Nggak akan pernah jadi nabi kecuali meyakini bahwa ada nabi di akhir zaman. Nah, kita anugerah udah jadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang bilang kata Walid, satu orang umat Nabi Muhammad lebih berat dibanding umat terdahulu, lebih mulia daripada umat terdahulu, lebih hormat daripada umat terdahulu. Jadi syukurin, alhamdulillahirobbilalamin. Ya alhamdulillah kita ngerjain membaca maulid itu. Tujuannya apa? Ngerontokin kita punya sifat buruk. Ya. Kalau cerita ke Nabi Muhammad SAW dilahirkan bisa memadamkan apinya persembahannya bangsa Persia, merontohkan gedung-gedungnya, berhalanya kota Syam bangsa Romawi, merontokkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Itu waktu terjadinya Nabi Muhammad lahir sallallahu alaihi wasallam, itu namanya berhala seluruh dunia, itu palanya penggal semuanya. Bahkan cerita Sayyidina Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, demi Allah di malam kelahiran cucuku Nabi Muhammad SAW, aku melihat berhala-berhala itu ada yang motong palanya dan rontok dan jatuh ke tanah. Tiba-tiba cahaya begitu terang seperti matahari menerangi di pagi hari. Itu bintang-bintang, Masya Allah, berkumpul di Ka'bah. Itu alam udah bertanda begitu. Semua hewan-hewan melata yang ada di muka bumi, mau tikus kayak, mau berit kayak, mau kodok kayak, semua domba, unta menghadap ke Ka'bah, ke rumah Nabi Muhammad SAW. Nah kita baca maulid lari. Ada kisahnya orang lari dari baca maulid, nah khawatir di tuanya dikasih kesusahan. Naudzubillah minzalik. Nggak berdiri di baca maulid, ya Allah, khawatir kakinya nggak bisa berjalan di tempat-tempat kebaikan. Ya coba ya, ada Pak A, ada Pak B, ada Pak C. Orang lomba-lomba datang. Apalagi ada Pak Jokowi. Atau siapapun artis lah gitu. Ya dia lomba-lomba nyamperin tuh. Nah kita memang nggak ketemu Nabi Muhammad, tapi kita kisahkan kisah Nabi Muhammad. Makanya ajaran guru-guru itu kalau dengar maulid dimanapun berada berdiri, ngedengerin tuh, bersolawat hati kita. Oh baca saya juga manakib aja juga. Baca manakib aja membuat sebab kita terampuni dosanya. Manakibnya orang soleh nih kita baca. Mau manakib Syekh Mughadhir Katanda, Syekh Mughadhir Jalani, Syekh Hasan Sadili. Jadi sebab doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman karena baca kisah seorang aulia, orang-orang yang soleh. Yang kita kisahkan sekarang tiap malam ini apa? Maulidin Nabi Muhammad. Sifat-sifat yang telah tertulis di kitab Injil, di kitab Zabur, di Taurat, dan semua orang menyebut nama Nabi pasti akan mulia dan pasti akan diampuni Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah ini maksudnya menuangkan rindu kepada Rasulullah SAW di malam minggu, karena mungkin kita di umat akhir zaman gak berjumpa, cuman kita bisa merasakan ruh dan angin yang segar dari Nabi Muhammad SAW. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijun lana bil ijabati. Ilahi tawasalna bi Qur'an ikal tarik tunawil basyirati wa sam'i wa muqlati wa kulhi kuni rusdi wa tarju kuni
عاشر عاشر وعاشر